Bang Cek ya guys. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Biasa, Bang Teki ngipen lagi. Kali ini kita coba anting-anting tempat-tempat baru. Semoga aja tempat ini lebih bagus ya untuk sinematiknya juga. Biasa kalau kalian ingin lihat interview cosplayer, langsung aja dikasih like ya guys. Bisa banget di subscribe channelnya Bang Teki. Oke, langsung aja kita coba cari-cari cosplayer. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like videonya, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan nyalain loncengnya. Tolong banget biar kalian tidak ketinggalan info dari Bang Teki ya. Oke, interview cosplayer. Oke, langsung aja mungkin di enjoyin videonya, di enjoyin juga sinematiknya nanti ya guys ya. Oke guys, kembali lagi kita udah ditemanin seorang cosplayer nih guys. Kakak kalau boleh tahu namanya siapa kak ya? Sabin. Sabin? Iya, Sabin. Sabin. Iya. Oh gitu. Lagi cosplay apa kak ya kok nyentrik gini? Cosplay Violet Evergarden. Violet Evergarden. Oke. Kakaknya ini kalau boleh tahu kostumnya rent apa mungkin beli atau mungkin bikin sendiri? Rental. Iya. Oke, kak, pertanyaanku gini kak. Iya. Kalau cosplay rental gini kakak butuh nge-style wig dulu nggak sih? Apa wignya tinggal langsung pakai gini? Tinggal langsung pakai. Oh gitu. Iya. Kalau yang di belakangnya ini kan kayak dikuncit-kuncit gitu kak. Itu langsung pakai aja? Langsung pakai. Oh gitu ya. Iya. Kakak sendiri pernah koleksi wig nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh gitu ya. Berarti masih belum kayak nyuci-nyuci wig gitu ya? Iya, belum. Oke kak. Kalau pertanyaan berikutnya gini aja. Iya. Menurut kakak ya, kan banyak ini ya kak ya, banyak cosplayer kan anak-anak muda kak ya. Nah, ada nggak sih batasan seorang cosplayer atau wibu, batasan yang paling maksimal gitu loh kak? Enggak sih menurut saya. Oh, berarti semua usia boleh banget ya Boleh. berkumpul di sini ya? Boleh banget. Oke. Berarti aman kak ya? Aman. Kak, kalau kakak semisal udah menikah ataupun udah punya anak, kakak masih mau cosplay nggak sih? Masih Mau? Masih. Ketagihan berarti ini cosplay. Iya. Kalau kakak sendiri berani nggak semisal kalau udah punya anak, udah punya suami, cosplay karakter-karakter yang masih muda gitu loh? Berani aja. Kenapa kak? Ya. Apa nggak nyesuaiin aja karakter-karakter yang mungkin udah married? Enggak, kan cosplay diri kita sendiri gitu, menurutnya apa yang kita suka ya udah kita cosplay itu aja. Oh gitu. Itu tergantung. Oke ya. Yeah. Wah, jawabannya bagus ya. Saya balik gini, semisal ada kakek-kakek deh, dia cosplay karakter yang ganteng gitu lah. Yeah. Gimana kak? Ya kan menurut jiwa pribadinya sendiri, kalau orang itu senang ya udah nggak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi kita nggak usah kayak wah dia gitu, nggak usah. Oh gitu. Berarti nggak harus kakek-kakek itu harus cosplay. Kamu tahu itu nggak kak apa? Karakter yang Dragon Ball yang ada kura-kura belakang itu loh. Kurang tahu sih. Oh kurang tahu. Iya. Ya nanti mungkin dimantilin aja ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir gini kak. Kakak tahu nggak beberapa cosplayer itu kadang sangat totalitas gitu loh kak. Bahkan ketika event itu dia nggak pakai alas kaki. Iya. Itu menurut kakak harus nggak sih setotalitas kayak gitu kak? Kan tahu kan kadang apa bawah ini kan dingin banget gitu loh kak. Gimana? Harus nggak sih? Kalau menurut kesehatan ya sebenarnya kurang ya, tapi kalau mereka mau ya udah nggak apa-apa. Soalnya kan mereka yang jaga diri mereka sendiri. Tapi kita sebagai seseorang juga perlu mengingatkan. Oh gitu ya. Iya. Kalau kakak sendiri cosplay karakter yang nggak pakai alas kaki gitu, kakak masih tetap pakai alas kaki atau gimana? Mungkin kalau coswalk gitu ya saya nggak pakai, tapi Oke. nanti kalau jalan-jalan pakai. Gitu. Iya. Pernah coswalk nggak sebelumnya? Belum pernah? Belum. Oke ya, saya doakan mungkin pernah nanti suatu saat. Iya. Kakaknya keren banget. Kak, menurut ini terakhir ya, Iya. sebagai tambahan tadi, menurut kakak cosplayer yang totalitas itu layak di follow nggak sih kak? Layak, menurut saya ya? layak. Kenapa kok bisa layak kak? Kan karena mereka itu juga butuh dukungan dari kita semua gitu, agar mereka tetap bersemangat berkarya gitu. Oh, gitu ya? Iya. Apalagi mungkin kalau bajunya beli sampai jutaan, Iya. make upnya habis Iya. 200 ribuan gitu kayak, apalagi nggak pakai alas kaki tadi. Iya. Bahaya juga ya buat kesehatan. Iya. Oke kak, mungkin pertanyaan itu aja. Makasih banyak udah mau saya interview.
Kalau boleh tahu ada Instagram yang mau di-sharein ke yang nonton mungkin? Ada adena.palevi14. Adena.palevi14 ya. Oke. Jangan lupa di-follow ke Adena ya guys ya. Dadah. Oke guys, kembali lagi kita udah ditemenin dua orang cosplayer lebih tepatnya ya. Kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa? Nama panggung aja. Nama panggungnya Raito. Raito. Oke, Kak Raito. Kakaknya? Mirufu. Iya. Oke, bagus banget namanya ya. Kalau boleh tahu cosplay apa ini? Ini cosplay Childe atau Tartaglia dari Genshin Impact. Genshin. Kakaknya? Yujio dari Sword Art Online. Sao. Iya, Oke. Aku pernah interview beberapa orang itu husbunya itu ya antara Sao sama Child ini sih. Gimana? Ada yang nyari kalian nggak sebagai husbu gitu? Masih belum? Ini yang paling banyak. Kenapa kok bisa dicari nggak? Soalnya kan terkenal dia. Mungkin Tartaglia itu lama kali ya kalau di game. Oh gitu. Lakuannya. Oke. Kak, pertanyaan gini aja kak. Menurut kakak, cosplayer itu mahal nggak sih kak? Jadi seorang cosplayer gitu loh. Sebenarnya itu nggak mahal sih, tapi kalau kayak rental gitu mahal. Nggak mahal. Tapi kalau kayak beli sendiri, beli ini itu cukup. Dua lah bisa. 2 jutaan ya mahal bisa. Juga ya. Mending ngeren ya. Ngeren emang. Tapi ngeren kadang rugi juga gitu. Kenapa ruginya kak? Soalnya kan misal nggak bisa dipakai sepuasnya gitu. Kalau mau pakai lagi kan harus nabung lagi gitu. Gitu ya. Tapi kalau kadang kostum gini kan sekali pakai kan udah bosen nggak sih? Kadang sih enggak. Kadang enggak. Bisa direntalin juga lagi. Juga gitu bisa ya. Kan. Bisa buka bisnis ya, juga bisa. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya gini kak. Kan ada beberapa cosplayer yang bikin sendiri karakter apa? Mungkin OC. Bukan OC kak. Mungkin bikin sendiri kayak weaponnya gitu. Nah, weapon atau mungkin perlengkapan gitu aja ya. Kalau ada cosplayer yang bikin sendiri itu akan timbul rasa puas nggak sih? Ketika makainya gitu. Puas, soalnya kan harganya sudah murah, bikin sendiri. Jadi budgetnya itu di press bisa press budget. Kalau ke maker yang besar kan biasanya mahal. Soalnya mereka kan udah tinggi gitu. Oh gitu ya. Tingkatnya mereka kan buat gitu kan sudah tinggi. Jadi buat sendiri kan lebih enak, lebih press dana. Dananya nggak terlalu naik. Jadi bagus. Bisa diatur. Dan kita juga puas ya, maksudnya bisa nyalurin keterampilan kita gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya gini kak. Kakak kan tadi aku pernah tanya udah cosplay cukup lama kak ya. Nah ada tips nggak untuk cosplayer baru kak ketika event biar dia enjoy gitu loh kak? Ya tetap patuhi aturan aja sih, sama kalau sama cosplayer lain pengunjung gitu gak usah kaku-kaku lah. Oh gitu. Ya. Kakunya maksudnya gimana? Kayak ngomongnya itu kayak gagu gitu. Oh gitu. Ya kayak bingung mau ngapain gitu. Ya. Terus kakak ada tips nggak? Kalau saya sih kalau cosplay baru mending itu pertama sama temen. Jangan sendiri. Ajak temen kayak kita berdua. Awalnya kan ini yang saya ajak. Gitu. Ya. Terus tadi kan enak bisa ngobrol, meskipun ke orang lain tuh rada-rada malu, tapi kan ada temen yang nemenin jadi nggak malu gitu. Kayak ayo wis lah. Ngapain sih malu berdua gitu. Ngapain sih malu berdua, pede lah. Soalnya juga bahaya juga nggak sih ya cosplayer sendirian ya kak ya? Bahaya nggak menurut kalian? Menurutku kalau kayak yang cewek-cewek itu bahaya sih kak. Bahaya, ya? Soalnya beberapa bulan ini atau tahun ini kasus pelecehan itu banyak banget. Dari Jakarta, Surabaya gitu. Mungkin ada yang tiba-tiba gini lah meluk lah apa gitu ya. Gitu. Banyak lah drama. Berarti harus bawa teman minimal. Kalau nggak gitu pacar ya. Wah, susah itu pacar itu. Kenapa kok susah? Nggak ada yang deketin. Tapi kalian kepikiran nggak sih buat pacaran sama cosplayer? Pikiran banget. Kakaknya juga. Iya. Saya doakan semoga dapat lah ya. Biar bisa cosplay bareng gitu kak. Kak, pertanyaan berikutnya, kalau semisal ada cosplayer dengan cosplay karakter famous gitu, dia bakal dapat kesempatan banyak buat dimintain foto nggak sih? Harusnya bisa sih menurutku. Soalnya kayak Childe ini kan
banyak termasuk juga. famous loh ya. Iya. Punya cewek-cewek apalagi. Iya, ya. Genshin punya cewek-cewek. favorit lah bisa dibilang. Oh gitu ya. Kan game favorit saat ini kan Genshin. Pernah diminta patch gitu nggak sama cosplayer? Tadi pernah beberapa kali sih. Tadi ya. Tadi. Wah, keren banget kakaknya. Kak, mungkin punya pertanyaan penutup gini aja, Kak. Tadi kan kakak sempat bahas kayak kostum maker gitu ya, Kak ya. Nah, untuk kedepannya kalau semisal kakak dikasih kesempatan untuk berbisnis di dalam cosplayer ya, kakak pengen jadi cosplayer profesional atau cosplay maker atau event organizer atau kostum rentaler, kakak apa pengen nggak? Kalau semisal dikasih kesempatan untuk berbisnis? Kalau aku sih pengennya jadi kang rental sama cosplayer profesional. Oh gitu ya. Kenapa sih? Kalau jadi kang rental sih ya pertama ada cuannya. Yang pertama kan itu. Oke. Boleh. Kalau kang rental kan gitu. Kalau apa itu cosplayer profesional itu ya kayak bisa aja jadi perwakilan Indonesia ke luar negeri. Kan bisa membanggakan Indonesia lah. Juga ya. Tentunya jadi judge gitu-gitu ya, guest star MC gitu lumayan ya cuman. Kalau kakak, Saya sih pinginnya ya rental sama kalau bisa itu kayak maker. bukan kayak apa? Pingin buka komis kayak makeup atau wig gitu loh. Gitu. Iya. Oke. Kakak basicnya ada basic di situ nggak mungkin? Atau mungkin belajar sendiri nanti? Belajar sendiri, otodidak. Enggak ada. Wah keren. Tapi untung ada temen yang bisa-bisa, jadi bisa diajarin lah. Kalau menurut kakak paling susah apa sih? Bikin kostum. Bikin kostum. Iya, bikin kostum. Mending kita tinggal ngerentalin gitu. Iya, rental. Kalau data rental enak. Oke. Ya udah, mungkin pertanyaan gitu aja. Terima kasih banyak kakak berdua udah mau saya interview. Kalau boleh tahu Instagramnya apa kak? Mungkin ada yang mau, ada yang kepo-kepo gitu kak? Itu apa itu? Instagram aku itu Raito RAITO underscore Kosu pakai C bukan K. Ya, oke. Kakaknya? Kalau saya Mi Firmansyah underscore. Mi Firmansyah Underscore, ya. Oke. Jangan lupa di follow guys, kakak-kakaknya guys. Dadah. Kalau bisa tahun ini 1000 dong. 1000, wih, keren banget loh. Aku aja masih 100. Wah, keren banget kakaknya. Ya udah, jangan lupa di follow guys ya. Dadah. Oke guys, kembali lagi. Kita udah kedatangan seorang cosplayer yang cantik ya. Kak, kalau boleh tahu kakak namanya siapa ya? Sona. Siapa? Sona. Iya. Kak Sona lagi cosplay apa ini kak? Keking dari Genshin Impact. Oh Genshin. Iya. Keren banget loh Keking kayak gini. Kak Keking udah cosplay berapa lama kalau boleh tahu? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Dari 2000 berapa? 2012. 2012. Iya. Itu zamannya cosplayer yang tua-tua mungkin ya sih? Iya. Ya. Kak, pertanyaannya gini aja kak. Gimana sih kak rasanya jadi cosplayer itu kak? Ya ada senengnya iya nambah relasi juga, nambah teman-teman main gitu. Iya. Kalau jadi cosplayer gini ada hal lucu nggak sih kak ketika jadi cosplayer kak? Ada sih, ada pasti ya. Apa ya? Barangkali mau di-share gitu. Ya jangan yang absurd nggak apa-apa kak, yang kira bisa di-share aja. Ya kadang-kadang misal kayak cosplay yang aneh-aneh gitu kayak Gintama, tahu Gintama kan? Tahu. Nah, Gintama kan animenya nyeleneh gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau mau perform cosplay gitu kita bisa aneh-aneh banget gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Kadang ada yang cosplay bintangnya Genshin gitu kak ya? Ada juga. Berarti cosplayer gini lucu-lucu kak ya? Iya. Menghibur-hibur juga ya kak? Kak, menurut kakak jadi cosplayer ini gampang apa susah sih kak? Kalau di zaman sekarang sih gampang-gampang susah gitu. Soalnya kan sekarang udah ada rental cosplay juga gitu yang ngebedain buat orang-orang yang mungkin kekurangan dana buat mau cosplay gitu bisa ke rental cosplay gitu sih. Kalau emang zaman kakak gimana? Emang nggak ada ya zaman dulu? Kalau zaman dulu masih belum ada yang rental gitu. Berarti itu susahnya mungkin ya zaman dulu. Iya, tapi kalau sekarang kan udah dipermudah semua gitu kan ya. Oh gitu. Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya gini kak. Kalau semisal ada cosplayer yang dia itu memang setiap minggu cosplay karakter yang terkenal kak, apakah itu bisa nge-boost followernya kak ya? Menurut kakak aja deh. Kalau karakter terkenal iya
kemungkinan besar bisa gitu kan, karena kan kita kan juga pasti ngikutin tren gitu kan. Iya, Orang-orang kan benar-benar. pengunjung juga pastinya ngikutin tren yang mainstream gitu benar-benar, kan. Ya bisa sih bisa. Oh gitu. Iya. Oh berarti kakak di tim mana? Di tim karakter-karakter terkenal apa ya? Udah pengen cosplay ini gitu aja. Kadang-kadang ngikutin fandom yang terkenal juga ya, alhamdulillah. gitu ya? Kadang-kadang kalau pengen cosplay yang nggak terlalu terkenal juga nggak apa-apa kan, juga karakter kesenangan gitu kan. Gitu ya. Berarti harus ngikutin tren juga ya kalau cosplayer gini kak ya? Iya sih. Oh iya. Tergantung juga, kalau mau emang cosplaynya mau buat kayak gitu ya silakan, kalau mau buat diri sendiri ya terserah mereka juga sih kalau mau ngikutin tren atau enggak gitu. Oh gitu. Kak mungkin pertanyaan terakhir gini aja kak. Kalau semisal cosplayer dikasih ornamen-ornamen gitu gimana kak? Ornamen tuh kayak gimana? Jadi semisal gini, kakak cosplay Genshin tiba-tiba bawa kakak tua gini di ini. Ya Gimana kak? ya lucu sih enggak. Mungkin kalau gak sesuai sama karakter ya janganlah gitu kan. Begitu ya? Eh, Kalau kakak gini bawa ornamen kayak ratu gitu gimana kak? Apakah makin bagus gitu? Apa mungkin aneh gitu menurut kakak? nggak masuk sama karakternya sih kalau karakter yang sekarang gitu ya. Mungkin kalau karakter yang princess gitu bisa gitu. Oh gitu ya? Iya. Kak boleh tahu nggak kakak make upnya berapa lama ini kak? Aku lihat totalitas banget nih. 1 jam. 1 jam. Iya. Wow. Emang udah punya basic make up gitu? Iya udah punya. Gitu ya? Iya. Kak, pertanyaan penyambung aja kak. Ya. Terakhir, kan ada cosplayer yang pakai hijab kak ya. Iya. Itu gimana kak? Apa ya fine aja ya udah. Memang dia nggak mau nunjukin rambutnya atau dia nggak mau pakai wig gitu. Kalau aku sih fan-fan aja ya, selama mereka pakai pakaian yang menurutku proper gitu. Misalnya kalau cosplaynya kelihatan kebuka gitu, mungkin dimodif bajunya kayak lebih panjang gitu. Ya, gitu. Oh, gitu. Kan ada beberapa hijab-hijab yang kadang sampai hijabnya di model-model gitu lah kak, biar kayak Oh iya. iya kak. Ya, kalau itu sih kreativitas aja ya, mungkin aku nggak bisa ngomong banyak soalnya aku nggak hijab juga. Oh gitu. Iya. Oke, mungkin kalau kakak sendiri kan kakak totalitas banget. Kakak kalau terlahir di dunia anime mau jadi anime apa kak? Anime Atau mungkin game gitu? mau jadi di Genshin Impact aja deh. Oh gitu. Iya, banyak harem nanti. Mau nggak ya? Emang nggak cari husbunya gitu? Iya kan. Child. Oh, bukan child, Xiao. Oh siap. Iya. Oke. Ya udah kak, makasih banyak ya udah Iya. aku interview. Maaf banget kalau semisal ada yang salah kata dari aku kak ya. Iya. Kalau boleh tahu Instagramnya kakak apa ya? @sonsona. @sonso_na. @son_NAA. Iya. Oke. Jangan lupa di follow Kak Sona ya. Iya. Dadah. Oke guys, kita kembali lagi ditemanin seorang cosplayer nih guys. Cosplayer. Kakak kalau boleh tahu namanya siapa? San. San. Iya. Kak San. Iya. Kak San lagi cosplay apa ini? Inumaki Toge. Inumaki Toge. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Iya. Oke, boleh. Jarang banget loh yang cosplay ini. Oh, lebih sering sih, cuma yang kostum yang kayak gini yang jarang. Oh gitu. Iya. Oke. Yang lebih, yang Oh, biasanya iya. kakurannya. JJK kan rata-rata Sukuna versi Ya, cewek itu iya. panggil. Iya. Atau enggak Gojo atau enggak Toji gitu Saya kan. yang bagian grade 2-nya. Toji itu kan yang bawa mikrofon itu kan. Ya, Wah, gitu ya. ya. Oke, siap. Kak, pertanyaan gini aja Kak. Menurut Kakak pribadi cosplayer itu harus enggak sih setiap saat itu kayak berakting sesuai dengan karakternya gitu Kak? Kalau menurutku se-enjoy-nya aja sih. Jadi nggak perlu harus seperti karakter aslinya. Kalau seperti itu bisa, boleh, silakan. Tapi lebih baik ya kita apa ya namanya, sesuai apa yang kita mau aja. Gitu. Oh gitu ya. Kalau kita dituntut buat jadi karakter tersebut Capek ya? Iya capek gitu. Ya kan kalau saya kan biasanya karakter di Inumaki ini kan lebih ke kalem, kayak nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Ya, tapi kalau lebih bawah. Ya, kalau saya kan enjoy aja kalau mau ngobrol nggak harus sesuai karakternya sesuai saya sendiri aja biar gitu enjoy ya. Berarti lebih ke ya pengennya kakak sendiri ya, aja ya. Tapi kalau semisal ada cosplayer gini Kak, dia tuh nggak nonton animenya, jadi nggak tahu karakternya sama sekali gimana Kak? Kalau apakah nanti semisal diajak foto akhirnya bumerang sebagai dia sendiri ya nggak tahu cara pose-posenya gitu? Banyak sih yang seperti itu kan
karena ikut-ikut sama temennya kan kan ada kayak komunitas tersendiri kan, ada grup-grupnya sendiri. Nah kan mereka biasanya itu enjoy sama kumpul-kumpulnya. Iya. Kalau dia nggak ngikutin apa Karakternya. nggak ngikutin komunitasnya ya, komunitasnya. dia bakalan tertinggal. Tapi kalau kayak ikut-ikutan aja kan setidaknya dia enjoy sama apa yang dilakukan gitu aja. Ya. Kalau kakak gini memperdalamin nggak karakternya? Oh, enggak juga Enggak sih. juga. Ya, soalnya kalau dibilang cocok nggak cocok ya kayaknya nggak cocok sih, tapi ya pede aja Beda gitu. aja, nggak apa-apa ya. Berarti kakak ini nge-cosplay ini salah satunya untuk mengebus kepercayaan diri Iya, kakak. betul. Ya, Kenapa kak? Kalau di real life gitu gimana kakak? Kurang pede apa gimana ya, gitu? kalau bukan kurang pede sih, cuma apa ya, kalau mau join sama orang ya kayak ngobrol gini ya kayak kalau dibilang introvert sih ya enggak sih, lebih kayak tertutup gitu. Tapi gitu. ya kan kalau gini kan ngebuat kita kayak kita harus berani gitu aja. Kan diajak foto sama orang ya mau nggak mau kita harus ikut foto toh. Kayak memberanikan diri ningkatin PD-nya lah. Soalnya kadang cosplayer gini kan ya harus menerima kalau dia itu sedikit milik publik kayak. Maksudnya kalau ada yang minta foto ya udahlah. Kita kan ke cosplay kan inginnya kan diajak foto kayak. Iya. Kak, oke, mungkin pertanyaan kedua gini kak. Menurut kakak harus nggak sih cosplayer itu membeningkan kulitnya sendiri gitu kak? Jadi ada karakter-karakter yang kulitnya bening ya kak ya. Gitu. Nah itu harus nggak sih kita samain warna kulitnya gitu kak? Ya balik lagi yang aku awal bilang sih enjoy apa yang kita miliki gitu aja kalau kalau dia mau menyesuaikan karakternya ya silakan. Tapi kalau dia nggak nyaman dengan makeupnya itu nggak usah, nggak apa-apa toh ya. Gitu ya. Kalau saya sendiri ya aku nggak makeup toh. Tapi kita enjoy. Misal kalau kita nggak pede sama face kita atau karakter kita minimal pakai masker gitu kan. Aku gini kan nggak pede toh mau mending pakai masker. Soalnya kan ningkatin PD-nya kita lagi gitu kan, bertahap mungkin besok gitu ya. bisa baru bisa lepas pede. masker gitu. Iya betul. Kakak sendiri ini pakai bedak nggak? Enggak. Benar-benar kulit asli gitu. Iya. Wah, berarti pigmennya bagus kakak. Keren. Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya. Kakak sebagai cosplayer gini, mungkin pertanyaan terakhir kak. Kakak sebagai cosplayer, kalau semisal kita menghayal-hayal kak, kakak pengen punya istri seorang cosplayer atau mungkin istri seorang yang kayak idol gitu kak. Berarti mungkin rupawannya kayak idol Korea gitu kak. Menghayal aja loh ya. Ya kalau kalau sesuai imajinasi mungkin susah susah buat carinya, tapi gitu. real life sama hobi mending gitu. Kalau aku tak bisa. Jadi mungkin kalau cewekku lihat ini ya mungkin dia malah dukung, kamu nggak foto sama ini kamu nggak foto sama itu siapa tahu gitu loh. Gitu. Udah punya pacar? Udah. Aduh, aku malah tanya kayak gini. Ya tolong ya, ini cuman menghayal aja. Nanti kalau pacarnya nonton ya ini cuman menghayal aja. Kak, kalau mungkin terakhir kak ya, harapan kakak sendiri deh. Kakak kan cosplay gini, ada nggak sih harapannya ke depan? Harapan. Yang dari kecil sampai besar deh. Harapanku sih kalau orang cosplay itu dari sisi yang kurang pede untuk menjadi pede. Berarti ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Soalnya gimana? Kalau menurutku karakter orang kan, apalagi buat niru anime kan susah toh. Tapi dia memberanikan diri untuk buat pede, pede tampil ke publik. Nah kayak gitu sih. Harapanku jangan sampai PD itu ngurangi kayak aku nggak cocok kayak gini cuek aja sih ya kan, banyak kan cosplayer gitu yang buat yang awal nyubi ini kan nyoba kok nggak pede ya pakai ini, nggak pede mending pede aja kalau soalnya buat ningkatin kepercayaan diri kita sendiri. Kalau harapannya mungkin yang pengen dikejar itu aja kepercayaan diri untuk mungkin nanti kedepannya untuk kerjaan atau kedepannya gitu kan. Iya, soalnya kan buat ke real life sendiri itu juga pengaruh.
Benar. Kak, kalau mungkin saya pancing-pancing harapan kedepannya pengen nggak semisal jadi guest star gitu kayak wah jadi juri profesional makeup artis lah apa gitu. Kalau ada kesempatan buat jadi juri boleh lah. Ya. Oke, mungkin itu aja langsung. Kalau boleh tahu Instagramnya apa? Mungkin mau dipromosiin yang nonton gitu. Oke. Instagramku ohako_xand. ohako_sand. Ya. Kenapa SAND Kak? San gitu pasir. Bukan namaku. Oh gitu. Ya, Alexander. Tak ambil sannya, diambil sannya. Oke, siap. Jangan lupa di follow Kak San tadi Instagramnya nanti di situ ya. Oke, dadah. Oke guys, kembali lagi kita udah ditemanin seorang cosplayer nih ya guys. Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Halo, namaku Salsabi. Salsabi. BII apa BA? BEE. Oh, tawon. Salsabi. Iya benar, lebah. Oke. Kak Salsa ini lagi cosplay apa, Kak? Ini aku lagi cosplay Your Fortune. Iya benar. Mana nih pasangannya, Kak? Masih mencari kah? Kalau pasangan di rumah. Oke. Ini emang lagi sendiri aja sih. Sendiri aja ya. Oke. Kak, pertanyaannya mungkin gini aja, Kak. Jadi seorang cosplayer kan sebenarnya cosplay kan maknanya kan kostum and play. Nah, ada nggak makna tersendiri dari cosplay itu, Kak? Menurut Kakak? Kalau menurutku tuh cosplay itu gimana caranya seorang individu itu mengekspresikan dirinya. Oh. Jadi gimana caranya cosplayer itu bisa make up dengan bagus, terus memperlihatkan kostumnya juga dengan bagus, itu caranya sendiri-sendiri gitu. Dan cosplay itu termasuk dari hobi juga kan. Jadi gimana caranya dia mengekspresikan diri. Menurutku seperti itu. Berarti ada makna terdalam ya ketimbangannya kostum and play gitu. Bener. Dan juga cosplay itu juga bisa jadi wadah untuk para teman-teman cosplay juga untuk berkembang. Misalnya nih kalau mau make up juga kan aslinya dari yang make upnya nggak seberapa bagus jadi yang bagus gitu. Jadi cosplay ini menurutku adalah sebuah wadah yang positif banget untuk anak-anak muda. Oh gitu ya. Berarti tanpa disadari kalau kita cosplay ini kita belajar. Benar. Gitu, nah, gimana caranya kita cosplay itu setiap tahunnya itu semakin improve. Nggak cuma jalan di tempat aja. Gitu ya. Kakak pernah cosplay karakter cowok nggak? Kalau nge-cross aku nggak pernah sih, karena emang kalau make up cowok itu buat aku susah. Karena memang aku belajar make up cewek aja udah lama, udah sekitar 3 tahun kan aku cosplay. Itu aja make upnya belum bagus banget, apalagi aku harus cross gitu. Gitu ya. Jadi aku mau improve di cosplay cewek aja ini sementara gitu. Kan ada banyak cosplayer semisal kayak Sukuna gitu. Aku lihat Sukuna versi cewek kok kayaknya cowok kok nggak punya tempat ya sekarang. Waduh, nggak masalah sih ya, balik itu tadi di awal karena memang cosplay itu tempatnya kita sebagai cosplayer untuk mengekspresikan diri. Jadi terserah individu masing-masing mau mengekspresikan karakter tersebut seperti apa. Yang penting tetap positif dan nggak vulgar aja sih. Gitu ya. Yang gitu. penting. Kalau mau vulgar silakan cosplay di studio. Gitu ya. Jangan turun event. Soalnya gitu kan di publik kayak jadi kurang bijak lah kalau cosplay yang vulgar kan. Jadi cosplay ada batasnya juga, dan buat para teman-teman cosplay juga harus tahu batasnya itu sampai mana, jangan sampai kelewatan. Gitu. Kakak setuju nggak semisal cosplayer ini termasuk lifestyle gitu, dari pengembangan diri seseorang mungkin ya, dari yang dia nerd ketika dia cosplay itu improve gitu, jadi dia kayak lifestyle-nya gitu. Kalau lifestyle itu tergantung dari individu masing-masing ya. Terserah, ada orang yang dia cosplay itu hanya untuk hobi aja, ada yang cosplay memang untuk kerjaan, ada yang memang cosplay itu dia memang untuk mau berkembang. Jadi pandangan atau persepsi orang terhadap cosplay itu beda-beda, tergantung dari individu masing-masing. Terserah mau seperti apa. Kalau memang untuk lifestyle monggo, sementara tidak merugikan orang lain, go on, it's your life. Itu hidupmu, nggak masalah. Berarti ini ya kayak cosplay itu seni, lebih ke arah seni. Benar, seni pengembangan diri sendiri. Benar, gitu aja, seni untuk mengekspresikan diri sendiri itu seperti apa gitu. Kalau memang mau dijadiin hobi, monggo dijadiin kerjaan,
monggo mau dijadiin apapun terserah, yang penting tetap positif dan tetap tahu norma, soalnya kita di Indonesia beda sama di luar. Kalau di US ya mungkin ya Wah iya, kalian terserah, seperti apa gitu ya. terserah kan itu aturannya beda lagi, beda sama Wah, di sini. baru pertanyaan aja jawabannya banyak banget ya, keren banget kakak. Tapi tadi Bi ya? Iya, Salsabi. Salsabi. Kak, mungkin pertanyaan kedua gini aja kak. Kan cosplayer gini kan nggak luput dengan ya kakak tahu sendiri kan mungkin bahayanya sendiri. Nah, cara dari kakak sendiri aja deh untuk mencegah diri Dari apa nih? dari apa? mungkin pengunjung lah yang mungkin nakal atau gimana gitu. Oke, kalau cara mencegah diri dari pengunjung itu yang pertama, kita cosplay juga tahu tempat. Misal nih cosplay yang agak kebuka, bawa shawl mungkin aku duduk gitu lagi sendiri tak lepas gitu. Kalau memang cosplaynya kita agak kebuka, ya tahu diri aja gitu untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, untuk yang kedua juga kalau untuk foto juga kita harus waspada. Iya. Jadi jangan sampai tiba-tiba tangannya gini, kita harus Iya, tahu. iya. Nah, gitu. Cewek apalagi terutama yang gampang dilecehin ya. Jadi memang harus tahu. Jarak juga segini lah, minimal Iya. 1 jengkal lah. Jangan Jangan terlalu sampai yang deket terlalu ya. dekat gitu. Karena Bahaya kita nggak juga kenal ya. orang, bener. Karena kita nggak tahu orang itu seperti apa. Jadi dari diri kita juga harus mencegah. Jangan asal kita cosplay, oh aku cosplay yo terbuka gitu. Oh. Ya udah. Nah, jangan kayak gitu. Kita juga harus bijak. Jangan kita nyuruh orang untuk menghargai kita, tapi kitanya juga nggak bisa jaga diri. Nah, Iya, berarti itu dua hal yang berbeda kak ya. Benar, Kita mau Bang. dihargai orang tapi sedangkan kita benar. kayak gini gitu kak ya. Jadi Soal aku pernah gini kak, ada yang bilang di IG gitu loh kak. Jadi dia itu kayak tiba-tiba dirangkul gitu loh kak. Dan dia waduh, itu bahaya sih. Iya sih, ya mungkin kalau kalian nonton ini pengunjung janganlah kayak gitulah ya, kita saling menghargai cosplayer juga lah ya. Benar, saling menghargai juga. Jadi kita juga mencegah dari pengunjung yang mau foto juga harus kerjasama. Intinya sportif satu sama lain gitu kan. Kita juga di tempat umum, bukan di tempat lain. Kecuali kalau udah suami istri ya beda lagi itu. Aman ya kalau suami istri ya. Nah, Soalnya kalau beda, tempat udah beda suami, konteks ya. Bener. Kalau Kak. pengunjung tahu batas. Oh gitu. Kak, berarti positioning ketika bercosplay gitu perlu diperhatikan nggak ya? Perlu Jadi, banget. Perlu banget. Aku udah 3 tahun cosplay dan memang positioning cosplayer sendiri itu juga harus tahu gitu. Cosplay apa dan karakternya apa, dan kita harus lihat kostum kita apakah terbuka atau enggak, ataukah memang kostumnya tertutup, ataukah memang kostumnya ribet. Nah, kita harus tahu itu. Dan positioning itu juga sebenarnya enggak dari pengunjung ke cosplayernya aja, tapi dari cosplayer ke parental. Jadi kita harus bener-bener jaga kostumnya dengan baik. Iya, takutnya rusak Gitu, gitu. bener. Kalau aku lihat selama ini yang jadi masalah itu ya dari pengunjung ke cosplayernya, ya dari cosplayernya ke parental. Nah, makanya itu cosplayernya juga harus bisa menjaga dua hal ini, positioningnya. Dari mulai kita ke pengunjung gimana, kita ke parental juga harus bisa jaga kostumnya dengan baik gitu. Makanya jangan sampai untuk para teman-teman cosplayer yang lain ya, dijaga bener-bener ya kostumnya kalau rental Gitu ya. gitu. Jaga baik-baik gitu. Jangan sampai kita misalnya di pengunjung ada masalah, di parental juga ada masalah, ya jangan seperti itu. Gitu ya. Kakak ini rental apa mungkin bikin sendiri? Aku ini rental, cuma aku punya baju sendiri juga sih. Oh gitu ya. Aku juga punya kostum sendiri. Kakak backgroundnya apa? Apa memang maker gitu kah? Bukan, aku marketing memang. Marketing. Iya, aku kerja udah setahun. Gitu ya. Oh, berarti sama hobi-hobi gini ya? Iya, Sama memang. cosplay gitu ya? Aku emang cosplay memang niatnya untuk mengekspresikan diri. Selain itu juga refreshing dari kerjaan. Gitu. Kalau marketing kan target ya, jadi kayak Iya, mumpung hari Minggu ya aku kepengen refreshing aja. Bukannya minggu malah kerja kak ya? Biasanya sih, kalau marketing emang biasanya kalau Minggu kerja. Tapi kalau aku kan udah kerjaanku nggak yang ketat banget, jadi is okay lah. Yang penting kewajibannya selesai. Mungkin pertanyaan terakhir kak ya, jawaban kakak, woi lu mah udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, banyak banget keren-keren. Kak mungkin pertanyaan terakhir gini, boleh nggak sih pengunjung itu ngobrol sama cosplayer kak? Mungkin ada yang nggak tahu. Ngobrol nggak apa-apa, siapa yang nggak ngebolehin ngobrol? Ngobrol itu is okay, cuma ngobrolnya itu yang harus dijaga. Jangan ngobrol, kak kok seksi banget ya, jangan ngomong kayak gitu. Bahaya ya. Ngobrol, tanya kak udah berapa lama cosplay, kak udah cosplay apa aja. Jangan ngobrol, kak kok seksi banget, bahaya itu ya. kostumnya kok gede banget ya. Jangan seperti itu, jangan kayak gitu. Ngobrol nggak apa-apa gitu, cuma yang sopan yang pertama. Pasti kita juga cosplayer juga bakal ngeladenin kok, bukan yang tiba-tiba
dateng kakak foto, kak kamu kok seksi banget sih, aku boleh pegang nggak? Jangan kayak gitu. Memang ya. harus dibatasin, ngobrol sewajarnya lah, jangan freak. Iya, Ya, tiba-tiba apal aneh dateng gitu ya, freak. juga takut aku ya kayak. Iya bener banget. Aku juga ya ada beberapa pengunjung yang freak Nah, bisa dibilang iya. gitu kayak. Makanya bahaya juga Kak. jangan kalau itu. Kak, oke mungkin terakhir aja sebagai penambah. Kakak kan tadi aku lihat kan ngobrolnya bagus banget gini ya Kak ya. Kakak basicnya konten kreator apa gimana sih kok bisa sampai ngobrol gini gitu loh? Apa memang bawaan kerjaan gitu? Bawaan kerjaan mungkin ya, karena kan aku marketing, jadi Gitu sering ya? ngobrol sama orang. Jadi kalau misal ketemu sama orang baru itu aku welcome. Oh, gitu ya? Itu juga, aku juga orangnya suka ngomong. Oh, oke, jadi, oke. jadi kalau ngobrol kayak gini gampang lah buat aku. Oh, siap. Gitu. Profesional banget. Profesional. berarti Kakak ya. Oke, makasih banyak Kak Oke, udah sama-sama. menyempatkan waktunya saya interview. Kalau boleh tahu Instagramnya apa Kak ya? Oke, Instagramku Salsa Rosyada. Aku juga punya Facebooknya Salsabi, BII. Ada mungkin ya mau dipromosiin mungkin cosplay-cosplaynya gitu, apa maker-makerannya apa masih belum? Belum ada sih, Masih cuma belum ya? bulan depan mau buka rentalan yang lebih serius lagi Oh, gitu. gitu. sih. Ada Instagramnya? Masih belum. Aduh. belum. Udah nanti kabarin Benny aku sama- aja. Oke, boleh. Nanti tag ya. Oke, siap. Ya udah jangan lupa di-follow Kak Salsabi ya. Dadah. Oke guys, sekian dulu ya guys video dari Bang Teki ya guys. Gimana videonya Bang Teki? Semoga kalian semua suka udah dari videonya Bang Teki. Interview cosplayer, khususnya kalian yang suka dengan interview cosplayer, khususnya dengan tekniknya Bang Teki pokoknya ya guys. Langsung aja kasih like Bang Teki. Oke, di like videonya semua. Kalau kalian nonton video Bang Teki langsung di like pokoknya. Subscribe channel Bang Teki. Jangan lupa juga nyalain lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Bang Teki, interview cosplayer. Oke? Sekian dulu ya guys video kali ini. Semoga kalian semua suka. Belum ya guys, maksudnya klik satu dari dua video ini mungkin ya guys. Agak lupa. Langsung aja diklik satu dua video ini karena kalian mungkin ingin nonton video selanjutnya ya guys.